Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Divani Amelia, BP 190407 dari kelas B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bahan ajar mikrobiologi farmasi tentang struktur sel bakteri. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan struktur sel bakteri. Baiklah, bakteri adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel, dan juga bakteri merupakan organisme mikroskopik. Baiklah, kita akan masuk ke struktur sel bakteri. Secara umum, struktur sel bakteri dapat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dinding sel, yang kedua, bagian internal, yang ketiga, bagian eksternal. Kita akan membahas tentang dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri ini sangatlah tipis dan elastis, terbentuk dari peptidoglikan yang merupakan polimer unik yang hanya dimiliki oleh golongan bakteri, dan juga peptidoglikan ini terletak di luar membran sitoplasmik. Peptidoglikan berperan dalam kekerasan dan memberikan bentuk sel, dan juga ada 2 tipe utama bakteri berdasarkan kandungan peptidoglikan dinding selnya, yaitu gram positif dan gram negatif. Pada bakteri gram positif memiliki dinding sel relatif tebal dan terdiri dari berlapis-lapis polimer peptidoglikan. Pada bakteri gram negatif memiliki dinding sel yang berupa lapisan tipis peptidoglikan dan yang diselubungi oleh lapisan tipis outer membran yang terdiri dari liposakarid. Oke, bagian 2 yaitu bagian internal. Bagian internal terdiri dari yang pertama, membran sel. Membran sel terdapat di bagian dalam dinding sel, terdiri dari fosfolipid yang tersusun di layer dan mengandung berbagai protein. Yang kedua, yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran, yang terdiri dari 80% air, ribosom, berbagai koenzim, dan senyawa organik. Dan juga fungsi sitoplasma yaitu sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Baiklah, yang ketiga yaitu ribosom, organel sel yang berfungsi sebagai tempat pabriknya protein. Yang keempat yaitu mesosom, yaitu invaginasi dari plasma membran bentuk vesikel, tubule, dan lamela. Yang kelima yaitu nukleoid, adalah nukleus yang tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri. Yang keenam yaitu plasmid. Plasmid berfungsi sebagai rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang disisipkan pada bakteri. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pertama, bagian eksternal bakteri, yaitu flagella, berfungsi sebagai alat gerak. Struktur utamanya adalah protein yang disebut flagellin, dan juga berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri ini dibagi menjadi 5 golongan, yaitu, baiklah kita masuk yang kedua, yaitu villi atau fimbria, yaitu merupakan alat untuk tempat menempel pada permukaan adesin substrats. Dan juga villi ada yang khusus untuk digunakan konjugasi, yaitu villi seks. Dan DNA bakteri dapat ditransfer dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya selama proses konjugasi. Baiklah, yang ketiga yaitu kapsul. Kapsul merupakan selubung sel bakteri dan berupa kapsul bila melekat pada dinding sel atau berupa lendir dengan struktur longgar yang berfungsi untuk sebagai pelindung sel dari kekeringan dan serangan mikroorganisme yang lainnya. Dan materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari sel bakteri. Baiklah, pada umumnya bakteri dibagi menjadi 3 golongan atau berdasarkan bentuknya. Baiklah, yang pertama bakteri berbentuk kopus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi. Yang kedua yaitu basil atau bacillus, adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Yang ketiga yaitu spiral atau spirillum, adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Baiklah, yang pertama, bakteri berdasarkan bagaimana cara memperoleh makanan. Dibagi 2, yang pertama bakteri heterotrof, yang kedua bakteri autotrof. Yang kedua yaitu bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada 2, yang pertama bakteri aerob, yang kedua bakteri anaerob.